Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Indah Florensia Sinaga dari kelas 243 NPM 1905 03 0066. Baiklah Pak, di sini saya akan mempresentasikan hasil tulis tangan saya yang berjudul dari buku Pengantar Studi dan Manajemen yang diambil dari bab 4 dan bab 5. Bab 4 yang berjudul Wibawa, Wewenang, dan Tanggung Jawab. Yang pertama, beberapa pendapat tentang kewenangan atau authority. Yang pertama dikemukakan oleh Henry Fayol. Henry Fayol mengungkapkan bahwa kewenangan adalah hak pemerintah dan kekuasaan untuk membuat seseorang pemimpin harus ditaati. Kemudian C.C. Ibn Hart. C.C. Ibn Hart mengungkapkan bahwa kewenangan adalah ciri daripada suatu komunikasi atau perintah dalam organisasi formal yang menyebabkan ia diterima oleh para anggota sebagai suatu perintah padanya untuk bertindak atau menentukan apa yang harus ia perbuat. Kemudian, dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan adalah suatu unsur yang dapat dirasakan dan mengandung unsur paksaan dan bersifat fisik. Sedangkan wewenang adalah suatu unsur yang mengandung pengertian, adanya kewajiban yang harus ditaati untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Kemudian, sumber-sumber wewenang atau authority. Sumber-sumber wewenang atau authority terdiri dari 4 sumber. Yang pertama, sumber hukum. Di mana sumber hukum itu adalah suatu sumber yang disebut teori formil, sebab mempunyai segi yuridis formil yang bersifat legal, serta diatur dengan adanya surat-surat berkekuatan hukum, misalnya surat keputusan. Yang kedua, sumber tradisi, di mana sumber tradisi ini adalah suatu sumber pengesahan authority yang didasari rasa percaya dan adanya anggapan suci tradisional. Yang ketiga, sumber pelimpahan atau delegation. Sumber pelimpahan atau delegation adalah suatu sumber yang disebut penerimaan authority. Yang keempat, sumber rahmat atau hidayah Tuhan, di mana sumber rahmat atau hidayah Tuhan ini adalah suatu sumber atau wewenang yang diberikan kepada oleh para nabi. Kemudian C, batas-batas wewenang. Untuk menghindari atau mencegah penyelewengan baik yang bersifat pelampauan wewenang, maka perlu adanya batas-batas wewenang yang jelas dan tegas. Adapun yang membatasi wewenang itu adalah yang pertama, sumber daripada authority itu sendiri. Yang kedua, pertimbangan-pertimbangan praktis. Yang ketiga, pertanggungjawaban. D, tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab atau responsibility adalah kewajiban bagi bawahan terhadap seorang pemimpin yang telah menugaskan sesuatu pekerjaan tertentu untuk dilaksanakan. Bab 5, organisasi. Yang A, prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip organisasi di sini yang akan penulis kemukakan adalah prinsip-prinsip organisasi yang disusun oleh Prof. Prayudi SH, yaitu yang sebagai berikut. Yang pertama, organisasi harus mempunyai tujuan. Yang kedua, harus ada pembagian kerja dan penugasan yang homogen. Yang ketiga, harus ada kesesuaian pertimbangan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Keempat, setiap pelimpahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab harus dilakukan setepat dan sejelas-jelasnya. Yang kelima, azas hierarki. Yang keenam, azas komunikasi. Yang ketujuh, pengecekan terhadap pelaksanaan perintah. Yang ke-8, azas kontinuitas. Yang ke-9, saling asuh antara instansi ini dan staf. Yang ke-10, koordinasi. Yang ke-11, azas kehayatan. Yang ke-12, azas tahu diri. Kemudian B, perkembangan organisasi. Ada beberapa faktor yang sering dipersoalkan dan mendapatkan perhatian khusus dalam tingkat pertumbuhan atau perkembangan organisasi. Yang pertama, departementasi dalam pembagian kerja. Yang kedua, jenjang manajemen. C, delegasi wewenang. Dengan demikian, maka kejernihan delegasi wewenang harus ada sehingga jelas dan dimengerti baik oleh penerima maupun oleh pemberi pelimpahan itu sendiri. Yaitu yang pertama, cara-cara pelimpahan wewenang. Yang kedua, pedoman tentang pendelegasian wewenang. Yang ketiga, beberapa faktor yang membuat delegasi wewenang
efektif. Yang keempat, seni pendelegasian wewenang. D. Sentralisasi dan desentralisasi. Saya akan menjelaskan pengertian dari sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah wewenang pengambil keputusan terhadap segala sesuatunya itu dipusatkan kepada suatu tokoh, yaitu pimpinan puncak. Sedangkan desentralisasi wewenang dan pengambil keputusan adalah jikalau wewenang pengambilan itu sendiri dipencar-pencarkan ke seluruh organisasi. Beberapa masalah yang hendaknya diperhatikan sebelum menentukan pilihan desentralisasi. Yang pertama, kecenderungan pada desentralisasi wewenang. Yang kedua, kecenderungan pada desentralisasi wewenang. Kemudian komite atau panitia. Di dalam suatu organisasi, panitia dapat dibentuk sebagai bagian daripada organisasi formil dan tergantung pada kebutuhan organisasi itu sendiri. Beberapa pertimbangan mengapa panitia harus dibentuk dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, agar pendelegasian wewenang kepada seorang pejabat tidak terlalu banyak. Kedua, efektivitas panitia akan lebih baik daripada seorang saja. Ketiga, dengan adanya panitia memungkinkan tercapainya lebih banyak partisipasi dalam pengambilan keputusan dan menumbuhkan sense of belonging daripada anggota terhadap tujuan organisasi. Kemudian, lean dan staff. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari lean dan staff, di mana lean merupakan suatu unsur pelaksanaan bagi pimpinan, sedangkan staff merupakan unsur pemikir atau penasihat bagi pemimpin. Kemudian hubungan wewenang lean dan staff. Hubungan wewenang lean dan staff yaitu yang pertama, sifat wewenang lean merupakan jenis hubungan yang mana seorang atasan merelegang pemimpin langsung terhadap bawahan, sedangkan sifat wewenang staff merupakan jenis hubungan yang membantu serta tunduk kepada wewenang lean. Kemudian, kapan dan mengapa staff diperlukan? Staff diperlukan dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, sangat terbatasnya pimpinan lean. Yang kedua, karena kurangnya pimpinan tingkat bawah yang mampu dan demi koordinasi tapi tanpa adanya desentralisasi wewenang, maka diperlukan pembantu yang bekerja atas nama pimpinan dan bukan sebagai wakil. Yang ketiga, oleh karena memerlukan orang-orang yang berpengetahuan luas. Keempat, jenis-jenis staf yang dapat dibedakan. Yang pertama, staf pribadi. Yang kedua, staf spesialis atau tenaga kerja atau tenaga ahli. Yang ketiga, staf pengawasan. G. Wewenang fungsional. Yang perlu diketahui, wewenang fungsional adalah kekuasaan seorang pemimpin terhadap proses-proses dan kebijaksanaan tertentu atau masalah-masalah lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai-pegawai di bagian lain. Kemudian H. Bentuk tipe organisasi. Bentuk tipe organisasi yang pertama, organisasi lean. Kemudian, organisasi lean adalah suatu organisasi yang di dalamnya hanya terdapat garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antara pemimpin dan bawahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari organisasi lean. Ciri-ciri dari organisasi lean itu yang pertama, jumlah karyawannya sedikit sehingga hubungan pimpinan dan bawahan masih dapat secara langsung. B. Proses kerjanya
belum spesialisasi yang sebenar-benarnya. Perlengkapan kerjanya masih sederhana. Kemudian yang C, wewenang dan tanggung jawab kepala unit kerja meliputi seluruh kegiatan unitnya dan ia hanya merupakan pelaksana saja. Karena kekuasaan keseluruhan di tangan pimpinan puncak. Kemudian di dalam organisasi LIN ini ada kebaikan dan keburukan. Kebaikan organisasi LIN ini yang pertama, proses pengambilan keputusan-keputusan dan perintah-perintah berjalan dengan cepat dan lancar. B, disiplin dan militansi kerja para anggotanya bermutu tinggi. C, terdapat rasa solidaritas dan spontanitas yang tinggi karena mereka saling kenal dan saling punya pengertian serta dapat terbina dengan mudah. Keburukan dari organisasi LIN ini yang pertama, pengembangan bakat para karyawannya kurang mendapat perhatian dan penyaluran. B, tujuan pribadi pimpinan puncak sering kabur dengan tujuan organisasi dan adanya tendensi pimpinan puncak untuk bertindak secara otoriter dan diktatoral. Kemudian sifat ketergantungan kepada pimpinan sehingga dapat berakibat macet jika pimpinannya berhalangan dan sering juga menimbulkan kesuburan kebudayaan atau cari muka bagi bawahan. Kemudian organisasi LIN dan staf, di mana organisasi LIN dan staf ini adalah suatu organisasi yang mana pimpinan puncaknya melimpahkan wewenang sepenuhnya atau vertikal kepada pimpinan unit kerja bawahannya. Kemudian ciri-ciri dari organisasi LIN dan staf ini yang pertama, karena organisasinya besar, karyawannya banyak dan hubungan antara atasan dan bawahan tidak dapat langsung. B, dalam organisasi ini terdapat dua kelompok kerja, yaitu yang pertama para pelaksana tugas kelompok organisasi dan mereka yang karena keahliannya dan pengalamannya diserahi tugas wewenang untuk memberikan bantuan atau pelayanan. Di dalam organisasi LIN dan staf ini ada kebaikan dan keburukan. Kebaikan organisasi LIN dan staf ini yang pertama, bentuknya luas dan dapat digunakan bagi organisasi kecil maupun besar, pemerintah atau swasta. B, pembagian kerja antara mereka yang melaksanakan tugas pokok maupun tugas bantuan jelas. Kemudian ada juga keburukan di dalam organisasi LIN dan staf ini. Keburukannya itu yang pertama, antara kedua kelompok kerja, yaitu antara LIN dan staf, sering terjadi persaingan karena yang satu menganggap lebih berkuasa padahal keduanya sama-sama penting bagi organisasi. B, arus kerja dan proses pengambilan keputusan sering bertele-tele. C, adanya tendensi sebutan kedudukan staf mengingat keahlian yang dimiliki oleh pada kelompok staf terdapat karena yang berhubungan dengan keuangan, material, kenaikan pangkat dan sebagainya. 3. Organisasi fungsional. Organisasi fungsional ini adalah organisasi atau wewenang pimpinan puncak dilimpahkan kepada para pimpinan unit yang memimpin unit-unit pelaksanaan di bawahnya. Kemudian dalam organisasi fungsional ini ada ciri-ciri. Yang pertama, organisasinya kecil dan biasanya dibentuk untuk melaksanakan sesuatu program di dalam organisasi. B, lebih banyak pekerjaan yang bersifat teknis serta spesialisasi. C, targetnya cukup jelas dan pasti serta pengawasannya ketat. Di dalam organisasi fungsional ini ada kebaikan dan keburukan. Kebaikannya itu yang pertama, selain proses kerjanya dapat dan terarah, juga pemanfaatan anggaran, peralatan dan personil tepat. B, koordinasi dan pengawasannya efektif. Dan segi keburukan itu yang pertama, para pelaksana atau karyawan sering bingung karena perintah tidak hanya dari satu orang. Kemudian B, progres
Reportnya sering tidak sesuai kenyataan. 4. Organisasi lean dan fungsional. Ciri-ciri dari organisasi lean dan fungsional ini yang pertama, tidak nampak jelas beda antara tugas pokok dan tugas bantuan, serta terdapat spesialisasi yang maksimal. B. Dalam pelaksanaan pembagian kerja dan pelimpahan wewenang, perbedaan tingkatan rendah dan struktural tidak menonjol. Yang ditonjolkan hanya jenis pekerjaan setiap tugas dan fungsi yang ada. Kemudian di dalam organisasi lean dan fungsional ini ada kebaikan dan keburukan. Segi kebaikannya itu yang pertama, solidaritas, disiplin, serta produktivitas karyawan sangat tinggi dan spesialisasi betul-betul dimanfaatkan. B. Kerjasama dan koordinasi baik. Keburukannya, tour of duty sulit dijalankan sebab spesialisasi sangat detail dan organisasi kurang luas. B. Karena terlalu sifat spesialisasinya, maka tanggung jawab karyawan terhadap keseluruhan proses kerja kurang. 5. Organisasi lean, staff, dan fungsional. Ciri-ciri organisasi lean, staff, dan fungsional ini yang pertama, jumlah karyawannya banyak, organisasinya besar, serta susunannya ruwet. B. Di dalamnya terdapat 3 kelompok karyawan, yaitu yang pertama para pelaksana, auxiliary staff, scientific staff, dan terdapat spesialisasi maksimal. Di dalam organisasi lean, staff, dan fungsional ini ada kebaikan dan keburukan. Kebaikannya itu yang pertama, disiplin kerja cukup tinggi, pembagian kerja dan koordinasinya baik, spesialisasinya maksimal. Kemudian formasi dan lapangan kerja terbuka luas. Keburukannya yang pertama, solidaritas kurang. Terjadi persaingan antara ketiga kelompok, baik itu karyawan tersebut dan staf ahli, sering dianggap sebagai tempat pembuangan. B. Arus kerja dan prosedur decision makin kurang lancar, dan kalau ada kemacetan sering saling salah menyalahkan tanpa dicari sebab-sebabnya. C. Walau formasi terbuka luas, tetapi kurang fleksibilitasnya karena spesialisasinya sangat mendetail.